Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Obadias dalam acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini tanggal 12 Juli 2022. Selamat pagi Obadias. Bagaimana kabar Opa hari ini? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Opa pagi hari ini ingin bercerita tentang siapa Opa? Tentang Santo Louis Martin. Santo Louis Martin. Saya kira tentu kita penasaran ya dengan siapa Santo Louis Martin ini. Baik Opa, mungkin boleh Opa ceritakan terlebih dahulu bagaimana masa kecil dan latar belakang keluarga dari Santo Louis Martin ini Opa. Baik. Louis Martin hidup dari keluarga sederhana dan hidup di dalam situasi kekudusan oleh iman mereka. Orang tuanya adalah militer dengan pangkat kapten, sehingga hidup mereka selama kecilnya Louis selalu berpindah-pindah tempat sesuai tugas sebagai perwira militer. Namun setelah Louis berusia 7 tahun, perwira kapten perwira ayahnya sendiri pensiun, baru mereka kembali dan menetap di Lembang. Baik. Tadi kita sudah mendengar latar belakang keluarga dan masa kecil dari Santo Louis Martin ini. Lalu selanjutnya Opa, bagaimana kisah setelah sempat berpindah-pindah lalu akhirnya kembali menetap di kampung halamannya Opa dari Santo Louis Martin? Dalam pertumbuhan menuju ke masa remajanya Louis, dia mempunyai bakat melukis dan bakat di dalam sastra Perancis, dan dia juga senang di dalam bisnis pekerjaan membuat jam. Baik, berbisnis membuat jam tangan. Saya penasaran ini Opa, bagaimana kisahnya setelah Louis Martin ini menjadi seorang pembuat jam tangan Opa? Apakah ada kisah yang menarik dari situ? Dengan bisnis membuat jam ini, dia selalu bekerja dari tekun sampai dapat menghasilkan penghasilan yang bagus, lumayan, oleh kejujurannya, oleh kehati-hatiannya, sehingga dia bisa berkembang, bahkan dapat membangun suatu perusahaan membuat jam tangan. Dan dari sana dia berhasil membangun sebuah pavilion di daerah pantai, dan di sana menjadi tempat selain berbisnis dengan pekerjaannya, dia selalu menggunakan waktu untuk berdoa, beristirahat, membaca maupun memancing. Baik, tadi kita sudah mendengar bagaimana kisahnya hidup sebagai seorang pembuat jam tangan yang cukup sukses. Lalu setelah itu, Opa, bagaimana dengan kehidupannya setelah dia mengalami kesuksesan? Apakah ada perubahan dalam hidupnya yang signifikan, Opa? Di dalam pertumbuhan jiwa raganya selanjutnya, si Louis berkembang dalam ilmu sastra Perancis dan melukis. Lalu dia coba mengupayakan sesuai bakat yang dimilikinya,
Tetapi di samping itu dia tergerak hatinya juga untuk masuk biara. Lalu dia mencoba untuk mencari jalan dengan mendapatkan jalan ke biara Agustinian di pegunungan Swiss. Tetapi di sana Louis ditolak karena tidak bisa berbahasa Latin. Namun dia tidak putus asa, dia berusaha dengan belajar bahasa Latin selama setahun. Tetapi karena dilanda sakit atas dirinya, dia menyadari bahwa ini bukan panggilan. Lalu dia kembali melakukan usaha bisnisnya. Jadi kita lihat bahwa Santo Louis Martin ini pada awalnya mengalami kegusaran dalam hatinya bahwa dia ingin menapaki jalan panggilan, tetapi keadaan tidak memungkinkan. Tetapi dalam selanjutnya, Opa, apakah jalan panggilan itu apakah berhenti atau ada jalan panggilan lain yang bisa dilakukan oleh Santo Louis Martin ini, Opa? Di dalam perjalanan dia tetap di dalam usia yang sudah semakin dewasa, dia tetap hanya bertekun di dalam usaha bisnisnya dengan sukses karena tekunnya, kemudian sukses dalam pembagian rezeki adil dan sungguh-sungguh memperhatikan sesama. Baik, jadi memang dari kisah awal ini Santo Louis Martin sudah menunjukkan bahwa dia tetap ingin membagikan apa yang dia miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu pada waktu Louis Martin masih membujang, masih sendiri. Lalu selanjutnya, apakah dalam hidup selanjutnya apa yang dilakukan oleh Louis Martin dalam hidupnya? Di dalam hidup selanjutnya dia akhirnya mau meninggalkan masa lajangnya dan mulai memikirkan dirinya untuk menikah. Dan akhirnya mungkin Tuhan menetapkan jodohnya seorang wanita yang bernama Sally. Baik, jadi tadi meskipun sudah bersuami istri dalam pernikahan, tetapi kedua orang ini memutuskan awalnya untuk hidup selibat, lalu akhirnya setelah ada nasihat, lalu akhirnya mereka meninggalkan hidup selibat itu sehingga mereka memiliki keturunan, begitu ya, Opa ya. Kalau boleh tahu, Opa, bagaimana kisah hidup pasangan ini bersama anak-anaknya, Opa? Pasangan ini hidup rukun dan begitu damai, dan di dalam kehidupan dalam rumah tangga pasangan ini memperoleh keturunan. Yang pertama adalah seorang putri namanya Maria Lucia. Dan mereka sudah mempunyai kesepakatan bahwa setiap anak yang lahir, mereka bersepakat bahwa nama anak-anaknya diawali dengan nama Marie, karena menghormati Bunda Maria. Dengan anak pertama, Luisa, lalu dikasih nama lengkap Maria Lucia. Baik, lalu apakah anaknya hanya seorang, Opa, atau mungkin pada waktu itu apakah jumlah anaknya mungkin banyak atau bagaimana, Opa? Oleh penyelenggaraan Tuhan, akhirnya pasangan Louise Sally mendapatkan anugerah putra-putrinya sebanyak 9 orang. Namun di dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka, 4 di antara mereka meninggal
yaitu 2 putra yang tadinya diberi nama Maria Yosef Martin dan adiknya Maria Yosef John Baptista. Nah, putra yang ketiga ini yaitu Maria Yosef John Baptista ini secara situasinya unik karena Sally mengharapkan lahir seorang putra dengan melaksanakan novena. Dan novenanya berakhir pada Hari Raya Santo Yosef yang kita tahu tanggal 19 Maret. Dan uniknya tepat 9 bulan kemudian lahirlah Maria Yosef John Baptista tepat pada tanggal 19 Desember. Jadi saya katakan unik karena novenanya sungguh-sungguh mendapat jawaban dari novena pada yang berakhir pada Hari Raya Santo Yosef tanggal 19 Maret dan kelahirannya tepat 9 bulan kemudian pada 19 Desember. Jadi ini yang saya katakan suatu unik, mungkin suatu rencana Tuhan. Tetapi juga oleh penyelenggaraan Tuhan, adik dari Maria Yosef ini juga meninggal oleh kesehatan dalam usia yang masih sangat muda. Dan seterusnya Louis dan Martin masih terus mengharapkan berkat Tuhan untuk terus mendapatkan putra atau putri. Dan lahirlah adik-adiknya sampai kepada adiknya yang keempat, yaitu Maria Helena, juga akhirnya meninggal. Yang unik adalah anak-anaknya yang bungsu, yang terakhir itu di dalam perjalanan hidup mereka, khususnya anaknya yang paling bungsu, yang disebut, yang namanya Maria Francois Tresia, itu masuk biara dan menjadi peserta biara yang masih muda. Sebetulnya belum diizinkan karena usianya di dalam aturan belum layak. Tetapi orang tuanya, Louis dan Martin, mencoba mendatangi uskup bahkan ke paus supaya cita-cita anaknya ini bisa masuk ke biara. Dan secara istimewa anaknya ini diterima masuk biara. Dan sesuatu yang saya katakan unik ialah bahwa anaknya yang paling bungsu inilah yang kemudian hari, beberapa tahun kemudian, dialah yang dikenal sebagai Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, yang juga dikenal sebagai Santa Teresia dari Lisieux. Kalau di Indonesia dikatakan Santa Teresa dari bunga kecil. Baik, luar biasa sekali. Jadi kita sudah mendengarkan kisah bahwa dari pasangan Louis Martin dan Zélie ini lahir banyak anak yang dipersembahkan kepada Tuhan. Meskipun tadi kita sudah mendengar bahwa ada anaknya yang meninggal, tetapi anak-anaknya yang masih hidup pun dipersembahkan, dan salah satunya anak yang paling bungsu menjadi seorang santa kemudian, yang kita kenal sebagai Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Luar biasa sekali dari pasangan ini. Lalu selanjutnya Opa, dari pasangan ini dalam kehidupan rumah tangganya, apakah ada gejolak yang dialami? Apakah ada peristiwa yang mungkin mengubah dari kehidupan keluarga ini? Mungkin dari sang suami Louis Martin atau dari sang istri sendiri, Zélie ini, Opa?
Ya, di dalam menjalani hidup iman, mereka sungguh-sungguh taat menjalaninya. Baik di dalam usaha bisnisnya, mereka tetap taat dengan bersikap sebaik-baiknya terhadap pelanggan maupun sesama, sehingga bisnisnya pun tetap maju. Namun, mereka di dalam perjalanan hidup mengalami duka yang cukup mendalam karena putra-putrinya yang disayangi itu diambil Tuhan, meninggal. Sehingga akhirnya hanya meninggalkan di dalam keluarga itu kelima putri-putrinya yang semuanya bakal akan masuk biara. Baik, jadi tadi kita sudah mendengar bahwa begitu banyak gejolak yang dialami, tetapi keluarga ini tetap bertahan dan ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui putri-putri yang sudah dipercayakan Tuhan kepada pasangan ini. Lalu Opa, setelah putri-putri ini kemudian dipersembahkan kepada Tuhan, masuk biara begitu, lalu bagaimana dengan sang istri, dengan Zeli ini, Opa? Apakah dalam perjalanan hidupnya pasangan ini dapat menjalani kehidupannya dengan baik atau ada peristiwa apa, Opa, di balik istri ini? Di dalam perjalanan hidup keluarga ini, Sally istri Louis mengalami gangguan sakit yang cukup parah, yaitu mengalami tumor fibrosis di kepala. Sehingga beliau, Ibu Sally ini tidak bisa berbuat apa-apa sampai akhirnya harus menghadap ke rumah Bapak karena akhirnya meninggal. Meninggalkan suami Louis dengan kelima anak-anaknya yang satu persatu juga nanti akan meninggalkan bapaknya memasuki biara dengan berbagai macam kesulitan. Baik, jadi kita sudah mendengarkan bahwa dari keluarga kecil ini sang istri kemudian meninggalkan sang suami terlebih dahulu, disusul oleh anak-anaknya yang kemudian masuk biara sehingga akhirnya Louis Martin kembali hidup seorang diri. Lalu dengan hidup seorang diri itu bagaimana kisahnya hingga akhir hidupnya dari Santo Louis Martin ini, Opa? Dengan meningkatnya usia, dengan bisnisnya yang cukup lancar, tetapi akhirnya Louis pun mengalami berbagai gangguan sakit penyakit. Di antaranya yaitu mengalami daya ingatan yang menurun begitu dalam sehingga sering dia tersesat jalan kembalinya. Kemudian bertambah lagi dengan mengalami stroke. Stroke ini berkembang sampai mengalami kelumpuhan pada tangan kirinya. Nah, pada saat-saat akhir ini, putrinya yang ke-8 itu mendampinginya ketika mereka menemukan Louis di dalam kesesatannya, lalu membawa ke biara anak-anaknya itu. Nah, di sana putrinya yang mendampingi dalam keadaan situasi Louis yang sudah sangat lemah, dan akhirnya putrinya menyatakan bahwa ayah pada akhirnya menutup mata dengan senyum, lalu dia mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa ayah kita sudah masuk ke surga. Itu akhir hidupnya. Baik, luar biasa sekali. Dari akhir hidupnya Santo Louis Martin ini tadi Opa Dias mengatakan ayah sudah di surga, luar biasa. Lalu pada akhirnya setelah meninggalnya
Louis Martin ini, bagaimana proses sehingga Louis Martin kemudian bisa dinyatakan kudus oleh gereja, Opa? Ya, jadi pada awalnya oleh Paus Yohanes Paulus II, yang saat ini pun kita sudah bisa berbangga karena Paus Yohanes Paulus II sudah seorang santo. Itu beliau mengangkat pasangan Martin Shelley menjadi venerabilis, tahap awal dari peningkatan kekudusan mereka. Dari tahap venerabilis, lalu mereka dinyatakan juga menjadi dibeatifikasi, menjadi seorang beato dan beata. Lalu berikutnya oleh mujizat-mujizat yang terjadi ketika ada pasangan-pasangan yang berdoa memohon kesembuhan lewat novena kepada Louis dan Shelley, maka anak-anak mereka yang didoakan itu dapat sembuh total. Nah, dari kuasa ini oleh Paus Fransiskus dapat meningkatkan tingkat kekudusannya menjadi Santo dan Santa Martin dan Santo Martin dan Santa Shelley pada abad ini, dan kita perlu berbangga bahwa sepanjang Santo-Santa dari zaman keluarga kudus Nazaret, kita cuma mengenal Santa Maria dan Santo Yosef, tetapi lewat kanonisasi Paus Fransiskus, saat ini, zaman ini kita mendapatkan Santo Santa yang berpasangan di zaman modern ini. Dan ini kita perlu berbangga karena melalui mereka pun lewat doa-doa teristimewa novena, Tuhan mengabulkan lewat permohonan mereka. Jadi inilah suatu kebanggaan bagi kita umat Katolik bahwa dengan diangkatnya, diresmikannya Louis Martin dan Shelley, kita mempunyai santo-santa yang baru pada abad yang modern ini. Baik, luar biasa sekali. Jadi Opa Dias sudah memaparkan dari awal hingga akhir hidupnya dari pasangan ini, dan menariknya tadi Opa sudah mengatakan pasangan ini dinyatakan kudus oleh gereja, baik suami maupun istri, sebagai santo dan santa. Santo Louis Martin dan Santa Zélie. Itu sesuatu peristiwa yang amat jarang terjadi dalam gereja, dan puji Tuhan belum lama ini Paus Fransiskus sudah menetapkan kedua insan ini sebagai seorang kudus. Dan dari Opa Dias sudah mengatakan bahwa jalan kekudusan itu bisa ditempuh dari mana saja. Salah satunya adalah hidup berkeluarga, dan kita tadi sudah mendengarkan dari putra-putri atau putri-putri yang telah dipersembahkan kepada Tuhan, lahirlah salah seorang santa yang kita kenal sebagai Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Sehingga kedua insan ini dalam hidupnya yang saleh dinyatakan kudus oleh gereja sebagai santo dan santa. Ini adalah teladan bagi kita di abad modern ini bahwa hidup kekudusan itu bisa dilakukan dari mana saja, dari jalan apa saja, termasuk dalam hidup berkeluarga sebagai keluarga yang kudus, sebagaimana keluarga kudus Nazaret, dan tentunya Santo Louis Martin dan Santa Zélie. Luar biasa sekali Opa Dias, terima kasih Opa telah membagikan kisah yang sangat menarik kepada kita semua. Dan sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Louis Martin dan Santa Zélie, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Dan Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.